Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya di sini ingin memaparkan hasil ujian tengah semester mata kuliah Teknik Pemboran 2 dengan dosen pengampu Pak Winarto. Izin memperkenalkan diri, dengan saya Agus Regi Nugraha, NIM 19010117, Teknik Perminyakan kelas C. Baik, langsung saja ke selanjutnya. Soal yang pertama itu tentang casing design. Definisi dari casing. Definisi casing sendiri itu rangkaian pipa selubung yang kuat untuk melindungi lubang sumur selama operasi pemboran dan produksi. Terdiri dari konduktor casing, surface casing, intermediate casing, produksi casing, dan linear. Lanjut ke konduktor casing. Untuk konduktor casing sendiri itu rangkaian casing yang pertama, pemasangan di tumbuk atau hammer, dan kedalaman dari konduktor casing ini berkisar 10 sampai 3000 feet dan berdiameter 16 sampai 36 inch. Kegunaan konduktor casing ini menampung mud drilling agar sirkulasi bisa dilakukan dan mencegah membesarnya lubang washout pada lapisan permukaan yang umumnya bersifat tidak solid. Terus selanjutnya itu surface casing. Nah, untuk surface casing sendiri ini dimasukkan setelah konduktor casing terpasang. Fungsi surface casing itu yang pertama melindungi formasi dari lapisan air formasi, freshwater formation. Terus yang kedua itu menutup formasi rapuh dan zona loss circulation. Dan yang ketiga itu menyediakan tempat untuk pemasangan BOP. Dan lanjut lagi ke yang ketiga itu intermediate casing. Nah, intermediate casing sendiri casing yang dipasang setelah surface casing. Fungsi dari surface casing sendiri itu menutup zona yang menimbulkan masalah dalam pemboran, gas zona atau loss circulation. Terus selanjutnya ada produksi casing. Nah, untuk produksi casing sendiri itu rangkaian pipa casing yang yang terakhir dimasukkan ke dalam lubang bor. Ukuran produksi casing bergantung pada jumlah produksi dari sumur tersebut. Nah, untuk fungsi dari produksi casing yang pertama itu menyediakan tempat berkumpulnya fluida yang akan diproduksi, terus kedua memisahkan formasi produksi dengan formasi lainnya, dan yang ketiga itu menghubungkan formasi produksi dengan permukaan, dan yang terakhir menyediakan tempat untuk alat bantu produksi ISP linear. Nah, rangkaian casing produksi yang dipasang dalam sumur tapi tidak sampai permukaan biasanya sampai intermediate casing. Fungsinya untuk digunakan mengurangi biaya casing dan biaya untuk running casing. Lanjut ke tiga itu jenis sambungan casing. Yang pertama itu ada round thread and coupling atau RTC, itu mempunyai bentuk ulir seperti V dan mempunyai 8 sampai 10 butir per inch. Tipe sambungan ini ada dua macam, yaitu long thread dan coupling dan short thread dan coupling. Nah, untuk long thread dan coupling mempunyai tension string 3% lebih kuat dari short thread dan coupling. Nah, untuk jenis sambungan casing yang bagian kedua itu ada butter thread and coupling atau BTC. Sambungan ini mempunyai bentuk ulir seperti trapesium dan mempunyai 5 ulir per inch. Butter thread dan coupling digunakan untuk tension load yang besar atau untuk rangkaian casing yang panjang. Terus yang bagian ketiga itu extreme line casing atau XLC. Sambungan ini mempunyai thread yang menyatu dengan body casing. Nah, bentuk thread atau ulirnya berbentuk trapesium atau square dan mempunyai 5 ulir tiap inci. Extreme casing mempunyai ketahanan yang besar terhadap kebocoran. Baik, slide selanjutnya yang pertama itu data apa saja yang dibutuhkan pertimbangan dalam casing. Yang pertama itu dapat menahan beban burst, dapat menahan beban collapse, dapat menahan beban tension dan compression, terus memastikan tidak ada kebocoran pada sambungan, tidak terkena korosi dan kerapuhan, dapat menahan beban pentiran. Terus permasalahan apa saja yang bisa terjadi di lapangan dengan casing strain deep, yaitu yang pertama itu loss circulation akibat terpecah formasi di bawah kaki casing, itu terjepitnya rangkaian casing akibat pemakaian lumpur dengan densitas yang tinggi untuk mengimbangi tekanan formasi yang abnormal. Lanjut
ke pembahasan berikutnya tentang hoisting system. Untuk hoisting, kenapa menambal semua peralatan yang digunakan harus memenuhi syarat keselamatan kerja? Itu yang pertama itu karena pasal 1 angka 1 Undang-Undang 1 1970 yang berbunyi tentang tempat kerja ialah tempat ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau yang semua sumber berbahaya sebagaimana diperinci dalam pasal. Nah, itu tentang penjelasan di kenapa menara bor dan semua peralatan yang digunakan harus memenuhi syarat keselamatan kerja. Lanjut kepada waktu tertentu penggantian rantai drawok kali ini dapat dilakukan dengan apa? Yaitu dengan mengganti rantai drawok apabila sudah mengalami kelonggaran atau kendor dengan rantai yang baru dengan cara mematikan terlebih dahulu frame mover sekat. Itu bisa melepaskan rantai yang menghubungkan drawok dan rotary table. Slide selanjutnya itu ada sebagai tool user dalam melakukan pengawasan keselamatan kerja pada instalasi pemboran. Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama itu mengawasi pekerjaan yang dilakukan, terus yang kedua memonitoring sistem sirkulasi, dan yang ketiga mengkoordinir personil sesuai dengan perintah tool user, dan yang keempat menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat operasi. Lanjut ke jelaskan masing-masing komponen berikut ini. Yang pertama itu ada mas. Untuk mas sendiri itu menyediakan ruang untuk mengangkat atau memasukkan rangkaian pipa bor dari atau ke dalam lubang bor. Tinggi rendahnya tergantung kebutuhan. Terus yang kedua itu ada substructure, itu kondisi baja yang besar yang dibangun untuk menjadi dasar dan menunjang menara bor yang tinggi bisa disesuaikan dengan tinggi BOP. Terus ada rig floor sendiri tempat untuk menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil, tempat berdirinya menara direct, tempat kedudukan di drawok, dan tempat derel dan rotary table. Untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis komponen drawok. Untuk drawok sendiri itu unit mesin penarik atau pengangkat yang kuat, mesin derek yang terletak di lantai rig. Nah, terus ada crown block. Untuk crown block sendiri unit roda-roda atau puli-puli service yang terletak di puncak menara pengoboran atau puncak derek. Untuk traveling block sendiri unit roda-roda atau puli-puli service yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor bersama dengan crown block membentuk sistem track control. Lanjut ke hook. Hook sendiri alat berbentuk kait yang besar terletak di bawah traveling block di mana swivel dan rangkaian pipa bor tergantung selama operasi pemboran. Selanjutnya ada drilling line. Untuk drilling line sendiri itu ada tali kawat baja kuat yang menjadi penghubung dari drawok, crown block, dan traveling block untuk menarik peralatan overhead lainnya di dalam tugas menurunkan atau menarik atau menggantungkan rangkaian pipa bor dan yang lainnya. Lanjut ke jelaskan dari tunnel dan fungsinya dan apa yang dimaksud dengan cut off program. Jadi untuk tunnel sendiri itu kekuatan kabel terhadap tarikan dan berfungsi sebagai acuan bahwa drilling line dapat menahan beban rangkaian pemboran. Nah, untuk cut off program itu ada tindakan untuk menghindari kecelakaan yang terjadi karena tarikan serta menyebabkan keausan dari drilling line. Tuh. Nah, terus lanjut lagi ke hal apa saja yang harus dilakukan pada saat pengecekan rutin pada sistem angkat dan peralatan utama apa saja yang ada di lantai bor atau rig floor. Yang pertama itu untuk hal-hal apa saja itu yang pertama memastikan semua komponen hoisting system masih dalam kondisi baik atau tidak. Misal yang pertama itu substructure tidak lagi kokoh karena ada pengeroposan pada tiap sambungan atau las-lasnya. Terus mas yang terlihat tidak kokoh karena karatan atau ada susunan yang patah. Terus crown block yang
aus akibat telat melumasi dan sering mengangkatkan beban yang berlebihan. Terus selanjutnya ada traveling board yang harus dicek dengan melihat roda-roda tetap berputar dengan baik, dan hook itu harus dicek apakah ada kekaratan atau rusak penguncian kail. Untuk di draw walk harus dicek apakah drum penggulung drilling line masih kuat dan rantai pada penggerak drawok itu sesuai dengan setting yang telah ditetapkan. Terus untuk drilling line apakah terlihat haus atau ada komponen yang putus-putus atau rusak. Nah, itu penjelasan dari hal apa saja yang harus dilakukan pengecekan rutin pada sistem angkat. Nah, untuk selanjutnya itu ada pada peralatan rig floor. Untuk rig floor sendiri yang pertama itu ada rotary table. Rotary table itu memutar rangkaian pipa bor, drill pipe, drill collar, dan ada di bagian peralatan rig floor itu ada rotary drive. Rotary drive itu meluruskan atau memindahkan daya dari drawbox ke meja putar rotary table. Nah, terus di rig floor ada drawbox merupakan hoisting mechanism atau pada rotary drilling rig. Nah, selanjutnya itu ada drilling console, merupakan pusat instrumen dari rotary drilling rig. Terus ada make up and break out tongs, kunci-kunci besar yang digunakan untuk menyambung atau melepas bagian-bagian drill pipe dan drill collar. Terus ada mouse hole, lubang dekat rotary table pada lantai bor, di mana dari drill pipe ditempatkan pada saat dilakukan penyambungan dengan kelly dan rangkaian pipa bor. Dan selanjutnya ada rod hole, lubang dekat kaki menara pada lantai bor, di mana kelly ditempatkan pada saat berlangsung atau cabut pasang pipa round trip. Itu ada doghouse. Doghouse sendiri merupakan rumah kecil yang digunakan sebagai ruang kerja, drill, dan penyimpanan alat-alat kecil lainnya. Terus ada pipa ram dan merupakan jembatan penghubung antara catwalk dan rig floor, berfungsi sebagai lintasan pipa bor yang ditarik ke lantai bor. Dan ada catwalk merupakan jembatan yang penghubung antara pipa ram dengan pipa ram, berfungsi untuk menyiapkan pipa yang akan ditarik ke lantai bor lewat pipa ram. Terus ada hydraulic kit, itu digunakan untuk menyambung dan melepas sambungan jika dipasang drill pipe yang besar, atau drill collar akan ditambahkan atau dikurangkan dari drill sting pada saat perjalanan masuk atau keluar dari sumur bor. Lanjut ke pembahasan berikutnya, itu soal ketiga tentang bit mata bor. Nah, untuk bit mata bor sendiri itu adalah definisinya alat yang terpasang di ujung paling bawah dari rangkaian pipa yang langsung berhadapan dengan formasi atau batuan yang dibor. Nah, jelaskan bagaimana cara kerja dari bit. Yang pertama itu ada dari drag bit. Nah, untuk drag bit sendiri itu dipakai formasi yang sangat lunak dan lunak. Cara penggerusannya batuan dengan cara penggerukan dan WOB rendah dan RPM tinggi dan dikombinasikan dengan sirkulasi 4 tinggi. Terus ada mill to bit. Mill to bit itu sendiri terdiri dari kon dan giginya terbuat dari baja tempat yang berkualitas tinggi dan diperkeras permukaannya dengan korburis serta dilapisi serbuk tungsten kabit atau cocok digunakan. Nah, untuk mill to bit ini cocok digunakan pada formasi lunak dan formasi makin keras. Cara perusakannya batuan dengan mencungkil, itu mill to bit. Nah, terus ada insert bit. Nah, untuk insert bit itu terdiri dari gigi bit yang terbuat dari tungsten karbit yang ditanam dan dipres oleh mesin, dan kon terbuat dari alloy steel. Nah, bit ini menghasilkan gigi pemecah batuan yang tahan terhadap abrasif dan tahan terhadap beban tinggi. Terus selanjutnya itu ada diamond bit. Untuk diamond bit sendiri, bit yang terdiri dari natural diamond dan ketahanannya merata sehingga mampu menembus batuan yang keras hingga sangat keras. Untuk selanjutnya itu ada VDC atau poly diamond crystalline, itu bit yang terdiri dari diamond yang cocok digunakan pada formasi sangat keras dengan cara penembusan formasinya mengoyak atau merobek batuan formasi yang ditembusnya. Lanjut ke jelaskan bagian-bagian dari penting bit. Yang pertama itu sang itu ulir atau triple bit
Terus yang kedua itu ada bit lux, itu mendukung poros dan kon. Dan untuk kon sendiri itu roda bergigi dan berputar pada bit. Nah, selanjutnya itu ada nozzle, itu jalur untuk menyemprotkan lumpur. Nah, untuk drag bit, penjelasan perbedaan dari mata bor ini, itu untuk drag bit sendiri itu digunakan informasi lunak, dan mil to bit sendiri itu informasi yang lunak dan sedang atau bisa jadi makin keras. Dan untuk insert to bit itu sendiri bisa ke memecah batuan keras atau terhadap beban tinggi, dan diamond bit itu bisa keras dan sangat keras, dan untuk PDC ini malah lebih keras atau menghancurkan batuan. Itu untuk perbedaan dari mata bor yang penjelasan ini, perbedaan-perbedaannya. Lanjut ke macam-macam bit sheets. Untuk bit sheets sendiri itu ada mil to bit dengan 6 inch GADC atau 116-117 WOB 0,35 sampai 0,90 kN per mm dengan RPM-nya 150-80 R per min. Nah, untuk di 8,5 inch GADC-nya 227 dengan WOB-nya 0,35 sampai 1,2 kN per mm dengan RPM-nya 90 sampai 50 R per min. Nah, untuk di mil to bit yang bagian ketiga itu ada 9,5/8 inch dengan IADC-nya 127, WOB-nya 0,35 sampai 1,00 kN per mm dengan RPM-nya 150 sampai 70 R per min. Nah, untuk selanjutnya itu 12,1/4 inch yaitu IADC 217 WOB 0,35 sampai 1,2 kN per mm dengan RPM 90 sampai 50 R per min. Terus selanjutnya itu ada diamond bit. Untuk diamond bit sendiri yang pertama itu 5,7/8 inch dengan RPM 80 sampai 500, WOB-nya 23 sampai 90 kN. Nah, untuk di 6 inch itu RPM-nya sama dengan WOB-nya 23 sampai 90 kN sama. Nah, untuk 8,5 inch RPM itu sama untuk sebelumnya dan WOB 43 sampai 135 kN. Nah, untuk 95/8 itu RPM sama dan WOB-nya 50 sampai 160 kN. Nah, untuk di 12,1/4 inch itu RPM-nya sama di sebelum-sebelumnya dan WOB-nya itu berbeda dari 68 sampai 208 kN. Lanjut ke studi sistem angkat. Ini data-data dari program pemboran sumur deadline 007 lapangan Musimas akan dilaksanakan dengan rincian setiap trayek. Nah, di sini ada soal tentang data listing untuk pemboran, urutan ukuran diameter bit, ukuran nozzle, WOB, ukuran DC, ukuran DP. Nah, terus data spesifik rig yang akan digunakan. Ukuran seat dig itu 90 feet, tinggi fingerboard itu 83 feet, dan download itu ada 383 feet. Lanjut ke soal yang pertama itu buatlah gambar penampang sumur sesuai data. Nah, ini untuk penampang gambarnya itu ada di samping, itu tentang gambar well profile. Yang pertama itu ada konduktor casing itu di 26 inch dan surface casing 13,38 inch dan intermediate casing itu di 9,5/8 inch dan linear itu ada di kedalaman 3000 sampai 317. Nah, ini untuk soalnya itu soal langsung ke jawaban dari soal tersebut. Ini data-datanya, data dari panjang DC, ini data dari Hockland pada saat menggantung drill string. Datanya itu panjang DC ada 125 lb dengan 83 feet. Nah, panjang DP-nya itu 3.717 sampai
ini 3.717 dikurangi 338 sama dengan 337,9 atau 3.379 feet. Itu untuk hasil dari panjang drill pipe. Nah, untuk berat dari drill pipe sendiri itu 3.379 kali 16,6 lb dengan hasil beratnya itu 36,091 lb. Nah, terus berat total di udaranya itu WDV ditambah WDC. Untuk WDV sendiri 3.691,4 ditambah 8.125 dengan hasilnya itu 84,216. Nah, selanjutnya itu ada nih di sini ada buoyancy faktor diambil dari densitas smooth dengan 1 dikurangi 10 per 65,5 dengan hasil 0,847. Nah, ini berat total di lumpur itu WDC ditambah WDP. Nah, untuk ke berat listingnya itu 84.217,247 lb. Lanjut ke pertanyaan berikutnya itu tentang hok total menggantung casing, yaitu yang pertama kita melakukan casing 95/8 inch dengan K55 kali 40 lb dengan kedalaman 070 yang hasilnya itu 2321,6 lb. Untuk di casing 95/8 dengan kedalaman 70 sampai 280 itu hasilnya 773,345 lb. Untuk casing 95/8 dengan kedalaman 280 sampai 3200 feet itu hasilnya 12.006.351 atau 126.331 lb. Nah, untuk kondisi paling berat adalah berat casing di lumpur itu 126.351,225 lb. Lanjut ke soal yang ketiga itu total berat horizontal. Untuk total berat horizontal itu ada pada penyemanan, yaitu dengan W-nya hasil 0,61 lb per feet. Nah, untuk di beban horizontal FIFA yang pada menara itu dengan GH-nya hasilnya 2,61412 lb. Terus total beban horizontalnya itu ada 1635,98 lb. Nah, terus ada selanjutnya itu tegangan kabel bor pada kondisi statis lb. Tegangan kabel pada posisi ini yaitu dengan rumus beban bos dibagi N per lb dengan hasil 15.463,88 lb. Nah, selanjutnya itu ada total beban menara. Untuk total beban menara sendiri ada BT dengan totalnya 346.594,03 lb. Nah, selanjutnya itu ada HP pada drawok dan HP pada free mover. Dengan hasil dari HP pada drawok itu 270,27 HP dan untuk pada free mover sendiri hasilnya 397,455 HP. Selanjutnya itu soal yang kedua, yaitu tentang kedalaman lubang bor pada saat bit digunakan itu 10.000 feet. Nah, harga bit cost-nya itu 1.000 US dollar, sewa rig atau rig cost-nya itu 500 US dollar per jam. Dan untuk sewa downhole motor itu 5.000 US dollar per hari.
waktu round trip 1 jam per 1000 feet. Laju penembusan ROP untuk ini dengan persamaannya ROP sama dengan 25 dikurang T dikurang 1. Nah, untuk yang ditanya itu kapan bid harus diganti dan berapa harga CVF atau cost per feet. Terus dan yang ditanya yang ketiga itu berapa total cost sampai pergantian bid. Nah, untuk berapa cost sampai pergantiannya itu yang sewa di downhole motor itu 5.000 US dollar yang diketahuinya. Nah, untuk yang rumusnya itu intervalnya 2 jam. Jadi 208,33 US dollar per jam dikali 2 dengan hasil 416,6 US dollar. Nah, terus bid ganti pada penembusan 2000 feet. Harga bidnya itu 1000 US dollar. Nah, selanjutnya itu ada sewa rig. Yaitu untuk sewa rig sendiri waktu round trip 88 jam. Sewa rignya itu 587 US dollar per jam. Nah, untuk di 587 US dollar per jam itu dikali 88 jam dengan hasil 51.656 US dollar. Nah, lanjut ke sewa downhole motor. Itu waktu round tripnya itu 88 jam sama dengan 3 harian dan untuk cost DHM-nya itu 5.000 kali 3 berarti sama dengan 15.000 US dollar dengan intervalnya itu 2 jam. Berarti 15.000 dibagi 2 itu 7.500 US dollar. Nah, untuk total sampai ganti bid yaitu 416,6 US dollar ditambah 1000 US dollar ditambah 51.655 US dollar ditambah 7.500 US dollar. Itu dengan hasil 60.572,6 US dollar. Nah, untuk interval 2 jam itu dengan ROP 25 dikurang kurung buka T dikurang 1 kurung tutup. Nah, untuk T sendiri yaitu 2 dikurang 1. Jadi 1 dikurang 25 sama dengan ROP-nya 24 feet per jam. Nah, untuk F-nya itu 88 jam per 1000 feet. Jadi intervalnya 2 jam. Jadi 88 jam per 1000 feet kali 2. Itu dengan hasil 176 jam per 2000 feet. Jadi untuk CDF-nya itu sendiri 1000 ditambah 587 kurung buka 880 ditambah 24 kurung tutup dibagi 2000 feet. Dengan hasil CDF-nya itu 265,824 US dollar. Nah, untuk bidnya itu kapan harus diganti? Jadi 1000 feet kali 2, 2000 feet. Jadi 2000 feet itu bidnya itu harus diganti dengan pada kedalaman tersebut. Nah, terus yang kedua, berapa harga bid CDF? Yaitu harga bid CDF-nya itu sekitar 265,824 US dollar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.